Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Ada baiknya kamu percaya diri, kata Jing Yao, saya tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk. Luo Gaoyuan menjilat bibirnya dan terkekeh, cepat dan mulai, aku sedikit haus, hahaha. Semua orang tersenyum dan duduk sesuai dengan posisi yang dijelaskan dalam slip jade, mereka masing-masing membuat segel yang berbeda. Ding Peng duduk di depan Kuali Yin yang dengan ekspresi gugup di wajahnya, dia perlahan meletakkan telapak tangannya di atas kuali. Desir, suara gemetar datang dari kuali, dan tiba-tiba, Yin dan Yang Qi menyembur keluar, mengelilingi Ding Peng dan meluap ke segala arah. Semua pembudidaya merasakan hawa dingin di hati mereka saat mereka merasakan aura yang kuat itu, seolah-olah dunia baru saja terbelah menjadi Yin dan Yang. Mereka semua kagum saat mereka buru-buru duduk dan menuangkan kekuatan Yuan mereka ke dalam segel telapak tangan. Tiba-tiba, kekuatan yang besar dan perkasa menyembur keluar dari tubuh semua orang, mengganggu Yin dan Yang Qi. Mereka seperti titik asal, terus-menerus menyebarkan riak. Murid Dingsan menyusut, dan dia langsung terbang ke udara, dia mengguncang sejumlah besar berbagai harta alam dan menyebarkannya ke dalam kuali besar, mereka tersapu oleh Yin dan Yang Qi dan menghilang tanpa jejak. Dia langsung duduk bersila di atas kuali, dan pada saat yang sama, dia mengirim segel yang tak terhitung jumlahnya ke sekitarnya, menyiapkan lapisan penghalang. Seluruh perusahaan perdagangan Tianyuan berada di bawah pertahanan yang sangat ketat, dan area beberapa mil di sekitar markas ditandai sebagai zona terlarang. Kekuatan dari Kuali Yin yang dikombinasikan dengan formasi di tanah, cahaya dua warna muncul di aula dan perlahan mengalir di sekitar semua orang. Yunxiao sedikit mengernyit saat dia merasakan sejumlah besar energi primordial mengalir keluar dari gerakan mantra di tangannya. Tidak hanya itu, bahkan pori-pori di anggota tubuh dan tulangnya terbuka satu persatu, dan energi primordialnya mengalir keluar. Dia kaget, tanda-tanda ini tidak lagi tampak seperti dia sedang memurnikan pil, seolah-olah dia telah menjadi batu vitalitas, dan esensi sejatinya terus-menerus diekstraksi oleh Kuali Yin yang untuk pemurnian. Semuanya, jangan panik, ini adalah fenomena normal, Kuali Yin yang membutuhkan kekuatan 9 atribut Yin dan 9 Yang, tidak perlu melawan. Jaga saja kehampaan dan konsentrasikan pikiran Anda di dantian Anda tidak bisa membuat kesalahan, kata-kata Dingsan perlahan datang. Pada awalnya, banyak orang mengerutkan kening, tetapi setelah mendengar cerita itu, mereka secara bertahap rileks dan membiarkan Kuali Yin yang menyerap kekuatan mereka, meskipun mereka merasa sedikit tidak nyaman, mereka masih bisa menanggungnya. Kerutan Yunxiao semakin dalam, proses pemurnian saat ini tampaknya sangat berbeda dari apa yang tercatat dalam resep pil. Mungkinkah Dingsan telah mengubah resep penyempurnaan? Kemungkinan ini sangat tinggi, bagaimanapun, hukum langit dan bumi berbeda, dan proses pemurnian masa lalu mungkin tidak cocok untuk saat ini. Tapi, sebagai alkemis tingkat 9, Yunxiao masih merasa ada sesuatu yang sangat salah, dan perasaan buruk semakin kuat di hatinya. Dia mengubah segel tangannya sedikit dan mengedarkan energi rohnya, kemanapun ia lewat, pori-pori akan menutup. Seluruh tubuhnya menjadi seperti ember besi, dan tidak ada lagi kekuatan yang merembes keluar. Tidak hanya itu, dia juga mulai bermeditasi dan mengatur pernapasannya, terus-menerus. Memulihkan kekuatan yang telah hilang. Setelah beberapa jam, sepertinya ada suasana hati yang mudah tersinggung menyebar di lapangan. Yunxiao membuka matanya secara diam-diam dan melihat bahwa sejumlah besar ahli memiliki butir-butir keringat di dahi mereka dan pakaian mereka basah. Cahaya dua warna masih berputar, dan api alkimia terus-menerus menyembur keluar dari Kuali Yin yang itu memang menyempurnakan ramuan. Hanya 3 orang di lapangan yang terlihat tenang, termasuk Yunxiao, Hao Gaoyuan, dan Dingsan, bahkan Ding Peng berkeringat deras, dan tubuhnya tampak bergantian antara panas dan dingin saat dia terus gemetar, tetapi dia masih mengertakkan gigi dan bertahan. Yunxiao berpikir, dilihat dari warna api alkimia, itu memang terlihat seperti pil obat yang tiada taranya, dan penampilan Ding Peng jelas tidak palsu, apakah saya terlalu memikirkannya? Wajah Dingsan juga tenang dan bermartabat, dari waktu ke waktu,
dia akan mengganti segel tangannya dan mengirimkannya ke kuali Yin Yang untuk menggerakkan api alkimia. Yun Xiao terus mengamati sidik jari itu, dan simpul di alisnya semakin dalam. Sidik jari itu sepertinya mengandung kekuatan yang tidak dia mengerti, dan dia belum pernah melihatnya dengan pengalamannya. Aku tidak bisa, aku tidak bisa. Tiba-tiba, salah satu dari mereka berteriak, wajahnya pucat, dan butir-butir keringat menetes di wajahnya, tubuhnya gemetar. Tuan Wan Yuan, Anda harus bertahan. Ding San membuka matanya dan berkata, ini sudah setengah selesai, jangan terganggu, jika Anda melakukan kesalahan, itu akan secara langsung mempengaruhi orang lain, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Orang itu menggertakkan giginya dan berkata, tapi Zhen Zhen. Tidak tapi, Ding San menyela, semua orang di sini berjuang untuk bertahan, tidak bisakah Anda, yang telah berkultivasi ke tingkat penguasa bela diri bintang 9, bahkan menanggung kesulitan kecil ini? Petik 2. Meskipun orang-orang lainnya juga memiliki ekspresi jelek, mata mereka berbinar ketika mereka melihat api alkimia di kuali Yin Yang, mereka menjilat bibir, memejamkan mata, dan terus menopang diri mereka sendiri. Ding San menjentikkan jarinya, dan cahaya keemasan melesat ke bawah, dia berkata, ini adalah pil restorasi rahasia saya, itu akan sangat membantu Anda. Wan Yuan menangkapnya, melihatnya, dan menelannya, terima kasih, Tuan Presiden. Sesaat kemudian, wajahnya mengungkapkan ekspresi terkejut dan matanya dipenuhi dengan kegembiraan, tampaknya efek pil itu sangat kuat, membuatnya tidak bisa menahan kegembiraannya. Murid Yun Xiao menyempit, di bawah tatapan matanya yang seperti bulan, ki primordial yang melonjak keluar dari tubuh Wan Yuan menjadi semakin tebal setelah dia menelan pil, dan bahkan tampak seperti rambutnya dalam keadaan bengkak. Kejutan melintas di matanya, dan pada saat ini, tatapan lain melihat ke atas, tidak lain adalah Ni Gao Yuan, yang juga memiliki wajah penuh keraguan. Yun Xiao menatapnya, lalu perlahan menutup matanya dan mulai berkultivasi dengan damai, tidak lagi peduli dengan situasi di luar. Tiba-tiba, dia merasakan sedikit rasa sakit di cakra si poinnya, kemudian, pori-pori di tubuhnya mulai terbuka satu persatu, energi spiritual di tubuhnya beredar dan benar-benar mulai menyerap energi Yin dan Yang dari dunia luar. Apa yang terjadi? Yun Xiao tercengang, dia telah menutup semua pori-porinya karena dia takut energinya akan bocor, tetapi bagaimana mereka bisa terbuka dengan sendirinya dan menyerapnya tanpa pengekangan? Setelah Yin dan Yang Qi memasuki tubuhnya, mereka beredar di sekitar meridiannya dan akhirnya diserap oleh tubuhnya, dia bisa dengan jelas merasakan kekuatannya menjadi lebih kuat. Ini Bian. Meskipun Yun Xiao terkejut, dia lebih terkejut kekuatan yang melonjak. Mengandung kekuatan tak terbatas, jauh lebih kuat dari ki primordial yang biasanya diserap He. Setelah merasakan rasa manisnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi lebih berani. Dia mulai menyalurkan satu ki keberuntungan dan mempercepat penyerapan Yin dan Yang di sekitarnya, terus-menerus mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Beberapa jam kemudian, tidak. Tiba-tiba, Wan Yuan berteriak kaget. Kerumunan bergidik dan membuka mata mereka untuk menatapnya. Semua orang menghirup udara dingin. Wan Yuan, yang penuh energi beberapa saat yang lalu, matanya tenggelam, seluruh tubuhnya hampir seperti kulit dan tulang. Tidak ada darah di tubuhnya sama sekali, dan pembuluh darahnya bisa terlihat jelas di bawah kulitnya, seolah-olah seluruh tubuhnya telah tersedot kering. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang sangat terkejut, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat sekeliling. Hasilnya mengejutkan, wajah semua orang hitam, dan mereka terlihat sangat kelelahan, kulit mereka terus-menerus keriput. Berhenti, aku akan mati. Wan Yuan melihat tubuhnya sendiri dan berteriak ngeri, dia mengangkat tangannya dan terus meraih ke depan, tetapi dia merasa tidak berdaya. Ding San, apa yang terjadi? Presiden Kamar Dagang Angin Petir, Zhu Qishui, terkejut. Dia ngeri menemukan bahwa esensi vitalnya hampir tersedot kering, dan tubuhnya mulai terasa sangat lemah. Kali ini, bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres, dan mereka semua melihat dengan kaget. Ding San, di sisi lain, sedang dalam suasana hati yang luar biasa, wajahnya merah, dan dia dipenuhi dengan sukacita. Ding San, kamu sangat konyol. Su Wansen juga berteriak ketakutan. Orang-orang lainnya tidak bisa duduk diam, mereka semua ketakutan. Ding San perlahan membuka matanya dan berkata,
semuanya, jangan panik, ini adalah fenomena normal, dia akan memadatkan intinya, setelah meminum 9 yin 9 pil yang, kalian semua tidak hanya akan pulih, tetapi kekuatanmu juga akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Mengapa kekuatan semua orang telah terkuras? Jing Tian bertanya dengan wajah pucat, hanya Anda dan Li Yun Xiao yang maju alih-alih mundur, sepertinya kamu menjadi lebih kuat. Wajah Ding San berkedip saat dia menoleh ke Yun Xiao dengan keterkejutan dan kemarahan di matanya dan berteriak, Li Yun Xiao, apa yang kamu lakukan? Petik 2. Aku hanya melakukan hal yang sama seperti Tuan Ding San, kata Yun Xiao sambil tersenyum, saya melakukan apa yang Anda lakukan. Ekspresi Ding San berubah drastis, dan wajahnya menjadi gelap dalam sekejap, matanya memuntahkan api saat dia berkata dengan marah, tidak heran aku merasa ada yang tidak beres, itu kamu. Aku baru saja melakukan hal yang sama denganmu, tuanku, kata Yun Xiao dengan heran, apakah ada yang salah dengan itu? Petik 2. Ekspresi Ding San sangat menyeramkan, tetapi ini jelas bukan waktunya untuk menyelesaikan skor, dia hanya bisa menelan pil pahitnya dalam diam, langsung menutup matanya dan terus menyerap. Pada saat yang sama, Yun Xiao juga dengan gila-gilaan mengedarkan ki penciptaan, dan energi yin dan yang di aula mulai melonjak ke arah kedua pria itu dalam keadaan terlihat. Bahkan orang bodoh pun akan tahu apa yang sedang terjadi. Berhenti, Jing Yuan berteriak dengan marah, Ding San, berhenti. Dia terkejut menemukan bahwa dia telah ditekan oleh formasi di bawah, dia bahkan kehilangan kontak dengan kuali yin yang dan tidak bisa memerintahkannya sama sekali. Tidak hanya dia, tetapi semua orang bisa merasakan daya tarik dari tanah dan tekanan dari kuali yin yang, mereka benar-benar kehilangan kekuatan untuk melawan, mereka seperti batu primordial yang tertanam di tanah, memungkinkan susunan untuk mengeluarkan kekuatan mereka. Tanpa batas. Seketika, segala macam kutukan dan kutukan terdengar, dan semuanya dipenuhi dengan kemarahan. Tapi segera, semua orang menemukan bahwa itu tidak ada gunanya, Ding San dan Yun Xiao masih menyerap energi dengan sangat cepat, dan mereka tidak punya waktu untuk memperhatikan mereka. Pengikut para ahli di luar formasi, serta beberapa pelayan perusahaan perdagangan Tianyuan, semuanya tampak sangat pucat, mereka juga ditekan oleh kekuatan penghalang dan tidak bisa bergerak sama sekali. Jing Shaoyi panik dan berkata, Ding San, berhenti. Kamu berani tidak menghormati ketiga tetua, kamu tidak tahan dengan kemarahan rumah Liu Ming. Pada saat ini, semua jenis ratapan dan permohonan belas kasihan naik dan turun, tetapi itu masih tidak berguna. Bos, kenapa kamu baik-baik saja? Selamatkan aku, cepat selamatkan aku. Petik 2. Bilah kedua dari 12 bilah Ling Yun, Xiang Hefeng, gemetar, dan begitu juga saudara ketiganya, Tang Yu, mereka berdua menatap Luo Gaoyuan dengan mata memohon. Meskipun ekspresi Luo Gaoyuan juga tidak sedap dipandang, dia tidak dipukuli sampai hancur seperti orang lain. Tapi, dia juga sangat cemas, Yun Xiao hanya menyuruhnya untuk waspada, jadi dia berhati-hati pada awalnya, tidak banyak kekuatannya yang terkuras, tetapi dia telah kehilangan banyak kekuatannya, saat ini, dia ditekan oleh susunan dan kuali yin yang, tidak bisa bergerak. Luo Gaoyuan menggertakkan giginya dan mulai bergerak perlahan, butir-butir keringat seukuran kacang mengalir di dahinya, dia ingin memaksa dirinya untuk berdiri, tetapi tubuhnya gemetar parah. Ding Peng juga merasa pusing, dan dia hampir kehilangan keseimbangan, dia berkata dengan suara gemetar, ayah, apa yang terjadi? Saya merasa seperti akan tersedot kering. Jangan panik, kamu akan baik-baik saja, kata Ding San cemas, Anda hanya seorang medium, itu normal bagi Anda untuk merasa seperti ini ketika kekuatan semua orang hilang, tunggu saja sedikit lebih lama. Ding Peng mengertakkan gigi dan terus bertahan. Pada saat ini, tangan Ding San dengan cepat membentuk segel, seolah-olah dia meningkatkan penyerapan kekuatan, asap tipis menggulung dari permukaan tubuhnya dan terus-menerus memasuki kulitnya. Yun Xiao juga tidak ragu-ragu, dia secara bertahap merasakan belenggu bintang 9 tingkat menengah, dan dia terus-menerus mengekstraksi energi yin dan yang untuk menerobos. Fenomena menakutkan muncul di sekitar tubuhnya, kedua ki berubah menjadi gambar 9 naga dan dituangkan ke tubuhnya. Semua prajurit tercengang, tidak ada yang pernah melihat adegan kultivasi seperti itu. Wajah Ding San suram, kekuatan semua orang hampir diekstraksi, dan mereka berdua langsung jatuh, tidak lagi berpura-pura lembut,
mereka mengisap sebanyak yang mereka bisa, tetapi dia menemukan bahwa dia jauh lebih rendah dari Yun Xiao. Jing Shaoyi melihat bahwa napas ketiga tetua semakin lemah dan berkata dengan cemas, Ding Peng, berhenti. Karena kedua keluarga kami terhubung melalui pernikahan, kami adalah satu keluarga, kamu tidak bisa saling membunuh. Apa? Hati Yun Xiao bergetar, dan matanya berbinar saat dia membentak, apa yang baru saja kamu katakan? Jing Shaoyi dikejutkan oleh tatapannya yang tajam, dia mundur beberapa langkah dan berkata, Ding San sudah setuju untuk bertunangan dengan Ding Ling, denganku. Ding San menatap dingin ke arah Yun Xiao dan berkata, itu benar, putri saya dan Tuan Muda Shaoyi saling mencintai, mereka adalah pasangan yang sempurna. Yun Xiao merasakan ledakan keras di benaknya, dan suasana hatinya menjadi tidak stabil untuk sesaat, di bawah halangan energi asalnya, seluruh tubuhnya bergetar tak terkendali, dan meridiannya menjadi kacau. Fenomena aneh dari 9 naga yang mengisi tubuh di sampingnya segera menghilang. Ding San sangat gembira, sambil dengan panik menyerap, dia berkata dengan mulut penuh omong kosong, putri saya jatuh cinta dengan Tuan Muda Shaoyi pada pandangan pertama beberapa bulan yang lalu dan telah tinggal di rumah Liu Ming selama beberapa bulan terakhir, apakah kamu tidak tahu itu? Meskipun Yun Xiao tahu bahwa pria itu sengaja memprovokasi dia, suasana hati yang kacau masih menyebar di hatinya, dan aura di tubuhnya menjadi semakin kacau. Dia buru-buru menyerah untuk terus menyerap, sebaliknya, dia mengganti segel tangannya dan mulai membimbingkinya untuk menenangkan diri. Ding San sangat gembira dan mempercepat penyerapan energi di lapangan, semua orang terbaring di tanah dalam keputusasaan, mata mereka penuh kebencian. Jing Shaoyi memandang tiga tetua yang tergeletak di tanah dengan ketakutan, dia berkata dengan suara gemetar, Tuan Ding San, karena kedua keluarga telah menjalin persahabatan, dan Ling, sangat menyukaiku, ketiga tetua itu juga salah satu dari kita. Ding San tiba-tiba membuka matanya, menatapnya dan berteriak, diam. Jika kamu mengucapkan satu kata lagi, aku akan membunuhmu sekarang. Jing Shaoyi ketakutan dengan auranya yang menakutkan dan tidak berani mengeluarkan suara. Wajah Su Wanzhen juga pucat, dan tubuhnya gemetar saat dia berkata, begitu, jadi begitulah adanya, transendensi ilahi, Anda sebenarnya mencoba menerobos ke transendensi ilahi. Tubuh Ding San terus berguling, dan tekanan yang berlipat ganda membuat hati semua orang sangat terkejut. Kekuatan semacam ini adalah kekuatan yang telah mereka nantikan untuk waktu yang lama tetapi tidak bisa mendapatkan transendensi ilahi. Ekspresi Ding San menjadi semakin damai, dia perlahan berkata, jika bukan karena ini, mengapa aku harus menghabiskan begitu banyak usaha dan mengorbankan kalian semua? Tuan Ding San, kata Qi Jingyan dengan suara gemetar, karena Anda telah memasuki alam transendensi ilahi, dan kultivasi kami hampir habis, mohon belas kasihan dan selamatkan hidup kami. Yang lain menatapnya tanpa malu-malu, wajah mereka penuh penghinaan. Hampir semua orang memiliki pemikiran yang sama ketika kekuatan mereka jatuh dari Kaisar Bela Diri Bintang 9, mereka tidak berniat untuk hidup sama sekali, bagaimanapun, kehilangan basis kultivasi mereka lebih buruk daripada kematian. Saya juga dipaksa untuk melakukan ini, saya harap Anda bisa mengerti, Ding San menghela nafas. Mengerti, aku mengerti beruang ibumu, jika ada kesempatan, aku akan membunuh semua leluhurmu. Mao Yingyan mengertakkan gigi dan berteriak. Ding San menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak ada dari kalian yang orang baik, berapa banyak orang yang meninggal di tangan Anda. Ahli tak tertandingi mana yang tidak menginjak tumpukan tulang putih untuk mencapai puncak. Hanya saja giliranmu yang diinjak sekarang. Kami menggunakan kekuatan kami untuk menginjak-injakmu secara terbuka, kata Tang Yu dingin, Anda adalah penjahat tercela yang bermain trik dan merencanakan. Ding San berkata, ini hanya bisa dikatakan sebagai kemenangan intelektual, pemenangnya adalah raja, dan yang kalah adalah bandit, mengapa Anda perlu mengatakan begitu banyak? Bukankah lebih baik diam-diam menerima kenyataan kejam ini? Semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka, mereka telah menjadi ahli yang tak tertandingi beberapa saat yang lalu, tetapi dalam sekejap mata, mereka semua telah menjadi orang tua yang lemah, belum lagi memerintahkan angin dan awan, bahkan memperpanjang hidup mereka itu sulit. Wajah Luo Gaoyuan pucat, dan dia masih berjuang, karena Anda telah memasuki transendensi ilahi dan semua orang pada dasarnya tidak berguna,
mereka tidak akan menimbulkan ancaman bagi Anda. Mengapa Anda tidak melepaskan formasi dan membiarkan semua orang hidup? Petik 2. Ding San berkata, meskipun semua orang telah menjadi ampas obat, ini adalah kesempatan langka, jadi mari kita lakukan yang terbaik untuk memanfaatkan sepenuhnya energi kita yang tersisa. Saya baru saja melangkah ke transendensi ilahi, jadi alam saya masih tidak stabil, aku membutuhkan kekuatan sisa dari ampas obatmu untuk menstabilkan wilayahku. Zhao Yao, kamu binatang. Tubuh Zhu Qishui juga pucat, dia menggertakkan giginya dan mengutuk, kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun, tapi aku buta bertemu denganmu. Itu terlalu serius, kata Ding San, kapan kita pernah berteman? Jangan terlalu mementingkan dirimu sendiri. Celepuk. Tiba-tiba, Ding Peng berlutut dengan kedua lutut dan berkata dengan suara gemetar, ayah, aku juga tidak bisa bertahan lebih lama lagi, saya merasa seperti dantian saya akan dikosongkan. Tubuhnya bergetar bahkan lebih hebat daripada yang lain, semua kekuatan asal dituangkan ke dalam kuali yin yang melalui tubuhnya, dan kemudian dilepaskan untuk diserap Ding San. Anak yang baik, tunggu sebentar lagi, Ding San memejamkan mata. Bertahan. Luo Gaoyuan tiba-tiba mengeluarkan raungan keras, dan cahaya pedang di tangannya melintas saat bayangan pedang besar menebas di udara. Rune yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di sekitar bilahnya, dan kekuatannya tidak terbatas. Ekspresi Ding San tiba-tiba berubah, dan jejak kemarahan melintas di matanya, dia bertepuk tangan dan langsung menamparkan. Ledakan, bentuk bilahnya hancur seketika, dan kekuatan menakutkan menyebar, seluruh formasi rusak, dan kuali yin yang juga dikirim terbang ke langit, berputar dan gemetar. Puff! Ding Peng akhirnya menyemburkan seteguk darah, tubuhnya tampak terkoyak, dan ki yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari tubuhnya, meninggalkan banyak luka, dia jatuh ke tanah, berdarah di sekujur tubuh, dan tidak diketahui apakah dia masih hidup. Kamu telah merusak rencanaku, mati. Di aula yang kacau, suara dingin Ding San terdengar, dia melompat ke bawah dan mengarahkan jarinya ke dataran tinggi Zhang. Aurora yang menakutkan turun, begitu mempesona sehingga hampir membutakan semua orang. Luo Gaoyuan terkejut, dan rasa kematian menggenang di hatinya, dia buru-buru memutar pedang depan Tom Gong dan memblokir di depannya. Ledakan, ketika cahaya aurora mengenai bilahnya, Ni Gaoyuan langsung memuntahkan seteguk darah, dan seluruh tubuhnya terbang. Suara pedang yang sangat besar terdengar terus-menerus, tetapi permukaan pedang itu bersinar dengan cahaya hitam yang melahap energi spiritual di sekitarnya, aurora sepertinya tersedot. Pedang ini tidak buruk, itu menyelamatkan hidupmu, kata Ding San dengan sedikit cemberut. Dentang, wajah Ni Gaoyuan penuh kewaspadaan, tetapi pada akhirnya, luka-lukanya terlalu parah dan dia tidak bisa menopang dirinya sendiri, dia menusukkan pedangnya ke tanah dan berlutut dengan satu lutut. Begitu formasi rusak, semua orang di luar formasi berlari masuk dan menggendong para ahli di pelukan mereka, mereka semua ketakutan. Su Hong juga membantu Ding Peng berdiri dan berkata dengan ketakutan, Tuan Presiden, Tuan Muda tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ding San menoleh dan berkata, kamu benar-benar tidak berguna, Anda sekarat begitu cepat, jika Anda tidak bisa, lupakan saja, setiap orang memiliki nasibnya sendiri, Anda tidak bisa memaksanya. Petik 2. Apa? Su Hong kaget, Tuan Presiden, katanya tidak percaya, Tuan Muda adalah putramu. Jangan katakan itu, aku tidak punya putra yang tidak berguna, kata Ding San dengan santai. Yun Xiao membuka matanya karena terkejut dan berkata, orang tua Ding San, apakah kamu sudah berkultivasi sampai ke titik kebodohan? Kamu bahkan tidak peduli dengan kehidupan putramu sendiri. Ding Peng juga menatap Ding San dengan kaget, matanya dipenuhi dengan kebingungan dan kebingungan. Ding San dengan acuh tak acuh meliriknya dan berkata, apakah kamu terkejut? Apakah menurutmu ayah itu bahkan tidak menginginkan hidupmu? Hehe, bagaimana mungkin seorang ayah begitu tidak berperasaan sehingga meninggalkan putranya sendiri? Alasannya adalah kamu bukan anakku. Apa? Begitu dia mengatakan itu, semua orang terkejut, Ding Peng benar-benar tercengang, matanya membelalak seperti ikan mati. Hehe, Ding San membelai janggutnya dan terkekeh, meskipun aku bukan sosok yang tiada taranya, setidaknya aku adalah pemimpin guild, saya bisa dianggap sebagai pahlawan suatu wilayah, bagaimana aku bisa memiliki putra yang tidak berguna sepertimu?
Garis keturunan ini tidak masuk akal. Bagaimana ini bisa terjadi, Ying Luo? Bagaimana ini bisa terjadi, Ying Luo? Bahkan Su Hong tercengang, dia berdiri di sana, tidak tahu harus berbuat apa. Kamu berbohong, kamu berbohong. Ding Peng memaksa dirinya untuk menarik napas dalam-dalam dan memanggil dengan suara serak. Ding San menghela nafas dan berkata, tidak apa-apa, bahkan jika kita tidak memiliki hubungan darah, kita tetap ayah dan anak, saya tidak keberatan mengatakan yang sebenarnya, saat itu, aku mengadopsimu karena kamu memiliki tubuh dengan keseimbangan yin dan yang, jika aku tidak mengolah kamu sejak kamu masih muda, bagaimana kamu bisa dengan patuh mendengarkanku dan rela menjadi primer obat? Semua orang di aula merasakan darah mereka menjadi dingin, dia sebenarnya telah merencanakan sejauh ini dan luas untuk situasi hari ini. Semua orang memiliki perasaan aneh, tetapi mereka tiba-tiba merasa lega, mereka merasa bahwa itu bukan ketidakadilan yang mereka rencanakan hari ini. Lalu, apa identitas Ling Er? Yun Xiao tiba-tiba bertanya. Ding San menatapnya, tersenyum aneh, dan berkata, bisakah kamu menebak? Menebak, kata Yun Xiao dingin, menebak. Petik 2, hahaha. Ding San tertawa keras, jelas dalam suasana hati yang sangat baik, dan berkata, Kaisar bela diri yang bergelar memang berbeda dari yang lain, dia masih bisa sangat tenang saat ini. Apa maksudmu? Yun Xiao bertanya dengan heran, apa maksudmu, Presiden Ding San? Saya dalam keadaan yang cukup baik sekarang, saya baru saja menyerap begitu banyak ki spiritual, dan seluruh tubuh saya penuh dengan esensi sejati, bagaimana mungkin saya tidak tenang? Aku tidak seperti orang-orang ini yang semuanya telah berubah menjadi ampas. Semua orang menundukkan kepala karena malu dan marah, penuh amarah. Tuan Fei Yang, karena Anda sudah melihat skema Ding San, mengapa Anda tidak memberitahu kami? Salah satu dari mereka berkata dengan kesal, sebagai penguasa bela diri bergelar judul, aku tidak percaya kamu memiliki karakter yang begitu tercela. Yun Xiao mencibir, siapa ini? Apakah saya mengenal Anda? Tanyanya, kamu sangat bodoh sehingga kamu telah direncanakan, dan kamu benar-benar menyalahkanku. Semuanya, mengamuk di dunia tidak hanya mengandalkan kekuatan, tetapi juga mengandalkan kecerdasan, dia menunjuk kepalanya dan menggambar lingkaran. Juga, Tuan Qi Jingnian ini masih menunggu untuk menyelesaikan skor denganku setelah ini, 3 ahli dari Liu Ming Mansion berharap mereka bisa mengulitiku hidup-hidup, ada lubang di otakku. Yun Xiao berkata dengan dingin, Papa, Ding San bertepuk tangan dan tertawa, omelan yang bagus. Di dunia pugilistik, seseorang hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena kalah, kenyataan itu kejam, kekalahan adalah kerugian, namun, Tuan Muda Yun Xiao, apakah Anda yakin Anda telah menang? Aku tidak bertaruh, kata Yun Xiao, apa yang Anda maksud dengan menang atau kalah? Petik 2, melangkah ke aula ini adalah perjudian dengan hidup Anda, kata Ding San. Apakah Anda mencoba mengambil hidup saya? Yun Xiao tersenyum tipis, apakah Anda ingin mengambil nyawa saya? Petik 2, Ding San perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Yun Xiao sambil berkata, itu akan tergantung padamu, bukan aku. Hehe, Yun Xiao tertawa mengerikan dan berkata, jangan membicarakan ini dulu, saya sangat penasaran, bagaimana Anda mengubah pil krisis pemecah 9 Yin 9 yang menjadi teknik jahat ini? Dan ada apa dengan api pil di kuali Yin Yang? Mata Ding San berbinar, seolah-olah dia tertarik, dia berkata dengan bangga, ini adalah hasil penelitian saya selama bertahun-tahun, dia berjalan ke depan kuali Yin Yang dan memukulnya. Tutup kuali terbang dengan ledakan, cahaya terang melintas, dan aroma pil memenuhi udara. Pil pemecah bencana. Semua orang terkejut dan melihat pil itu dengan penuh semangat, beberapa ahli bahkan ingin bangkit dari tanah dan meronta-ronta, meraung, hancurkan pil bencana, beri aku pilnya, beri aku pilnya. Ding San memandang mereka dengan kasihan dan berkata, tidak perlu berjuang, bahkan jika Anda meminum kelima pil ini, Anda tidak akan bisa pulih, dia menendang seseorang yang merangkak ke arahnya. Pria itu langsung ditembus oleh Qi dan meninggal di tempat. Yun Xiao sepertinya tiba-tiba menyadari saat dia berkata, aku secara kasar mengerti, proses ini sebenarnya masih alkimia, tetapi dengan pengecualian kelima pil ini, semua pil lainnya telah meleleh dan diserap oleh Anda di tempat. Keuntungan melakukan ini adalah dia tidak perlu khawatir tentang reaksi pil, dan dia bisa secara metodis menembus penghalang ke puncak. Sungguh jenius.
Wajah Ding San penuh dengan kekaguman, dan dia berkata, seperti yang diharapkan dari Van Kuiser yang berdaulat bela diri, Anda melihat situasi dengan satu pandangan, selain itu, yang paling penting adalah saya telah memodifikasi formasi sehingga kekuatan bahan obat dapat diekstraksi semaksimal mungkin, sangat disayangkan bahwa kami meninggalkan Tuan Muda Yun Xiao dan Ni Gao Yuan, dan bahan-bahan obat ini tidak sepenuhnya diekstraksi, sayang sekali. Ngomong-ngomong, Tuan Muda Yun Xiao menggunakan banyak dari mereka, apakah benar-benar baik bagimu untuk mengambil hasil kerjaku secara gratis? Wajah Ding San penuh dengan kesalahan. Hehe, aku hanya akan menganggapnya sebagai paket merah dari Presiden. Selamat, Tuanku, Yun Xiao menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Anda telah menjadi makhluk transenden dan ilahi, mulai sekarang, Anda adalah ahli yang tak tertandingi di dunia ini. Basis kultivasi Anda belum stabil, jadi Anda harus lebih banyak beristirahat, aku tidak akan mengganggumu, jadi aku akan pergi dulu, dia berbalik dan hendak pergi. Penguasa bela diri Van Kuiser sangat lucu. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Ding San, dan dia berkata, pantas saja putriku begitu terpesona olehmu, dalam sekejap, dia muncul di depan Yun Xiao dan mengulurkan kelima jarinya. Tubuh Yun Xiao berkedip, dan dia mundur 2 langkah, kemudian, dia menamparkan telapak tangannya, yang telah berubah menjadi emas, di lengan Ding San dan menjatuhkannya dengan keras. Langkah Ding San meleset, dan dia sedikit terkejut, dia awalnya berpikir bahwa dengan kekuatannya yang luar biasa, dia akan dapat dengan mudah menangkap siapapun di bawah dao bela diri, namun, dia tidak menyangka pihak lain terlihat begitu santai. Dia mendengus di dalam hatinya dan mengubah gerakannya lagi, beberapa lampu menyilaukan melompat di ujung jarinya dan langsung menunjuk ke arahnya. Wah, wah, ruang itu ditusuk, dan suara gesekan menyakitkan di telinga. Tubuh Yun Xiao berubah menjadi petir hijau, yang meledak menjadi 9 naga petir dan tersebar ke segala arah, menghindari kekuatan aurora. Pada saat berikutnya, petir menyambar dan semua petir berkumpul di atas aula, berubah menjadi tubuh aslinya, dia menunduk dengan senyum dingin. Kerutan di dahi Ding San menjadi lebih dalam, dan matanya dipenuhi dengan ekspresi tidak percaya yang serius, dia berkata, kamu menghindari seranganku dengan mudah. Sudah kubilang, Presiden, kamu baru saja dipromosikan, Yun Xiao mencibir, wilayahmu belum stabil, dan kamu membutuhkan lebih banyak istirahat. Ding San dengan dingin mendengus, dan wajahnya yang suram berangsur-angsur larut menjadi senyuman, dia berkata, saya sangat senang Tuan Muda Yun Xiao memiliki kekuatan seperti itu, aku lega mempercayakan Ling Er padamu. Ling Er, Yun Xiao mengerutkan kening dan bertanya, di mana Ling Er? Petik 2, jangan khawatir, dia sangat aman sekarang, Ding San tersenyum, apa, dia merindukannya setelah tidak melihatnya selama beberapa hari. Jika Tuan Muda Yun Xiao tertarik, mengapa saya tidak membuat keputusan hari ini dan membiarkan kalian berdua bersama selamanya? Dengan begitu, kita akan menjadi satu keluarga, dia mengedipkan matanya dan berkata sambil tersenyum. Ling Er, wajah Yun Xiao gelap, apakah Ling Er putri kandungmu? Petik 2, Ding San tersenyum pahit dan berkata, tentu saja dia anak kandungku, peran Ding Peng adalah menyeimbangkan yin dan yang, dan dia digunakan sebagai media. Ling Er adalah seorang gadis, jika dia bukan putri kandungku, mengapa aku membesarkannya? Yun Xiao menatapnya dengan curiga, jelas tidak mempercayainya. Saudari Qian Qian adalah saudara kandungku Qian Qian. Tiba-tiba, suara lemah Ding Peng terdengar, dan dia berjuang untuk berkata, ada tanda lahir di pinggang saudara perempuan saya yang persis sama dengan pinggang saya, ini jelas bukan milik iblis. Dia merobek jubah panjangnya, dan memang ada tanda lahir berbentuk bulan sabit di pinggangnya, dia menunjuk ke arahnya dan berkata, tanda lahir kakak perempuan sama dengan milikku. Yun Xiao segera melihat tanda lahir itu, dan dia merasakan kelegaan yang tak terlukiskan, saya mengerti. Anak yang tidak berbakti, mati. Ding San berteriak dingin dan berkata dengan marah, memalukan. Mati. Dia menyerang dengan telapak tangannya, dan beberapa berkas cahaya terjalin di tengah telapak tangannya, dengan ledakan, ruang di depannya langsung terkoyak berkeping-keping, dan Ding Peng benar-benar hancur bahkan sebelum dia bisa berteriak. Aku telah membesarkanmu selama lebih dari 10 tahun, dan beginilah caramu membalasku. Ini adalah konsekuensi dari tidak berbakti.
Wajahnya dingin saat dia melihat tanah yang penuh dengan daging cincang dengan ekspresi kejam. Yun Xiao telah merasakan bahaya dan ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Bagaimanapun, Ding Peng adalah adik laki-laki Ding Ling, perubahan besar dalam latar belakangnya, dan adik laki-lakinya telah dibunuh oleh ayah angkatnya setelah digunakan olehnya, akan menjadi pukulan besar baginya. Dia sangat kesal sehingga dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa menyelamatkan Ding Peng. Tuan Muda Yun Xiao, tolong jangan percaya apa yang dikatakan putra yang tidak berbakti itu, kata Ding San dengan serius. Ling, tidak diragukan lagi adalah putri tercintaku, kalau tidak, saya tidak akan membiarkannya mengelola perusahaan perdagangan Tianyuan selama bertahun-tahun. Yun Xiao tercengang, kata-kata ini tiba-tiba memecahkan beberapa keraguannya. Tidak heran kekuatan seluruh perusahaan perdagangan Tianyuan tampak begitu lemah ketika Ding Ling, bertanggung jawab. Ternyata Ding Ling, bukanlah putri kandungnya, jadi kekuatan inti selalu ada di tangan Ding San dan tidak pernah diturunkan. Bukankah kamu sudah bertunangan dengan Ling, dengan tuan muda tertua dari rumah Liu Ming? Seorang putri tidak menikahi dua suami, Yun Xiao berkata perlahan. Lelucon apa, tuan muda? Tertua dari rumah Liu Ming apa? Siapa dia? Ding San tertawa dingin. Anda baik-baik saja. Ding San, kamu baik-baik saja. Jing Shaoyi, yang telah berjongkok di tanah dan menyembuhkan ketiga tetua, berdiri ketika mendengar ini. Dia sangat marah sehingga wajahnya memerah. Kamu benar-benar menyinggung rumah Liu Ming kami, yang menunggumu adalah Wu Fu. Ledakan, aurora kuning menembak ke kepalanya, dan bahkan sebelum dia bisa berbicara, itu meledak seperti semangka, dia menjadi mayat tanpa kepala di tempat dan jatuh. Tiga tetua dari rumah Liu Ming tercengang. Segera, mereka berteriak sedih dan marah, Tuan Muda. Tuan Muda, kami tidak berguna untuk melindungi Tuan Muda. Mereka bertiga sudah seperti lampu yang sudah kehabisan minyak, rambut mereka putih dan kulit mereka keriput. Pada saat ini, mereka terlihat lebih sengsara saat mereka menangis. Warriors lainnya juga merasa sedih, mereka tahu bahwa mereka tidak bisa melarikan diri kali ini, dan mata mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah. Ding San menghela nafas panjang, jarang ketiga tetua begitu setia dan benar, bagaimana saya bisa mematahkan integritas moral orang lain? Aku akan mengirimmu untuk mengikuti tuan mudamu sekarang. Ketiga tetua itu juga ditusuk melalui dada oleh aurora polaris, menyemburkan darah dan sekarat di tempat. Tidak, Zhu Qishui menggertakkan giginya, orang yang memulai ini tidak akan memiliki keturunan. Ding San, kamu pasti akan mati tanpa keturunan. Terima kasih atas perhatianmu, Saudara Wishui. Ding San tersenyum elegan, dan sepertinya ada sedikit kebanggaan di wajahnya. Dia berkata, adik laki-laki ini memiliki seorang putra untuk waktu yang lama, hanya saja dia tidak pernah berada di sisiku. Jangan khawatir, dia sudah berhasil, dan pencapaiannya di masa depan pasti tidak akan di bawah saya. Di sisi lain, Saudara Qishui, kata-kata Anda sangat kejam sehingga saya sudah memendam kebencian di hati saya. Aku akan pergi menyelidiki tiga kerabat klanku nanti. Kata-katanya tidak cepat atau lambat, dan tidak ada warna di dalamnya, seolah-olah dia sedang berbicara tentang masalah sepele dalam hidup. Namun, ketika semua orang mendengarnya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, dan hawa dingin terus melonjak dari lubuk hati mereka. Mata Zhu Qishui hampir keluar dari rongga mereka saat dia meraung. Seluruh serikat pedagang tidak akan membiarkanmu lepas dari apa yang telah kamu lakukan. Terima kasih atas pengingat Anda, saudara, kata Ding San. Saya percaya bahwa semua orang di sini adalah orang yang berintegritas dan tidak akan menyebarkan apa yang terjadi hari ini. Semua orang menggigil dan tidak berani mengeluarkan suara. Wajah Su Wansen pucat. Ding San, jika kamu membunuh kita berdua, Mando dan kamar dagang angin petir tidak akan jatuh ke tanganmu. Segudang toko harta karun dan geng uang selalu mengincar kami seperti harimau yang mengawasi mangsanya. Jika kamu bisa membiarkan kita berdua hidup, kami bisa mematuhimu, yang berarti kamu memiliki kendali atas tiga kamar dagang di belakang layar pada saat yang sama, yang cukup untuk menjadi eksistensi untuk bersaing dengan segudang toko harta karun dan geng uang. Ding San menangkupkan tinjunya dan berkata, terima kasih telah memikirkanku, saudara-saudara, namun, karena aku menggunakan kamu sebagai ramuan obat,
aku secara alami memikirkan tanggapan selanjutnya. Begitu kedua bersaudara itu meninggal, 2 kamar dagang besar secara alami akan jatuh ke tangan saya. Kamu sangat konyol. Keduanya tercengang, mereka merasa bahwa orang di depan mereka telah menghitung semuanya dengan benar dan terlalu menakutkan. Su Wansen menghela nafas panjang dan berkata, Tuan Dingsan, kami mengaku kalah, dan kami dengan tulus yakin akan kekalahan kami. Saya, Su Wansen, adalah pahlawan dengan reputasi di dunia. Aku tidak ingin dipermalukan olehmu. Setelah kamu pergi hari ini, kuharap kamu tidak akan melibatkan keluargaku. Dia membanting telapak tangannya ke dahinya sendiri, dan garis darah langsung menyembur keluar, tubuhnya jatuh ke tanah, mati. Zhu Qishui tahu bahwa dia tidak akan luput, jadi dia segera berlutut dan bersujud 3 kali kepada Dingsan. Dia berkata dengan air mata darah, itu adalah lidahku yang tergelincir barusan. Saya harap Anda dapat memaafkan saya jika saya telah menyinggung perasaan Anda dengan cara apapun. Tolong jangan libatkan keluargaku. Ledakan. Zhu Qishui membanting kepalanya ke tanah setelah dia selesai berbicara. Bebatuan itu hancur, dan kepalanya jatuh. Darah mengalir ke segala arah melalui celah-celah di bebatuan. 2 dari 7 kamar dagang, 2 presiden terkenal, telah meninggal dengan kematian yang tragis. Yang lebih menyedihkan adalah mereka harus memohon kepada musuh sebelum mereka mati. Wajah semua orang menjadi pucat, dan kesedihan yang tak ada habisnya menyebar di hati mereka. Terlalu tragis, terlalu tragis. Yun Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahan lagi, jadi, saya berencana untuk kembali dan tidur siang untuk mengusir mimpi buruk ini dari pikiran saya. Selamat tinggal, Tuan Dingsan. Dia berubah menjadi sambaran petir dan mencoba melarikan diri dari aula. Tuan muda Yun Xiao, kamu nakal lagi. Saat itu, Samudra Timur membunuh 8.000 mil lautan, dan seluruh lautan ditutupi pelangi merah yang menyilaukan, tetapi Anda tidak mengalami mimpi buruk. Sosok Dingsan berkedip, dan aurora 9 warna menyembur keluar dari tubuhnya. Saat dia menjentikkan kelima jarinya, mereka saling bersilangan dan berubah menjadi jaring besar yang menutupi langit dan menutupi bumi. Seluruh aula segera diselimuti oleh 9 lampu. Kamu harus tinggal dan menjadi menantuku. Pala. Begitu sosok Yun Xiao menyentuh cahaya oranye, itu memantul dan berubah menjadi bentuk aslinya, dengan busur listrik yang tak terhitung jumlahnya naik dari tubuhnya dan bersinar terang. Luo Gaoyuan berdiri dengan pedang di tangannya dan berteriak, Tuan Fei Yang, mari kita bergabung dan bunuh pencuri tua ini. Wajah Yun Xiao menjadi gelap, bukannya dia tidak berpikir untuk membunuh Dingsan, terutama karena dia hampir yakin bahwa dia adalah pembunuh Yuanbo, tapi, jika dia bertarung dengan sekuat tenaga di sini, setengah dari kota Yan baru akan dihancurkan. Pada saat ini, ada banyak ahli di kota, dan tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti reaksi berantai seperti apa yang akan terjadi, apalagi Dingling, masih di tangannya, jadi dia tampak sedikit berhati-hati. Pihak lain juga seorang ahli transendensi ilahi, bahkan jika dia bergabung dengan Yu, jika dia bersikeras untuk melarikan diri, akan sangat sulit untuk melarikan diri. Untuk sesaat, dia ragu-ragu. Menantu yang baik, selama Anda unduk kepada saya, situasi besar serikat pedagang akan ada di saku saya, ini akan menjadi manfaat besar bagi Anda, mari kita bicara dengan baik. Dingsan menatapnya, indera ilahinya benar-benar terkunci pada Yun Xiao, seluruh bidang terdiam di bawah penindasan yang kuat, dan hanya napas berat yang bisa terdengar. Hati Yun Xiao berdebar-debar, dia melihat semacam tekad di mata Dingsan, tekad yang harus dia singkirkan. Dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri Anda? Apakah Anda pikir Anda tak terkalahkan hanya karena Anda telah memasuki transendensi ilahi? Hehe, tentu saja tidak, namun, tanpa kekuatan semacam ini yang melampaui dao bela diri, tidak mungkin bagi seseorang untuk menaklukkan dunia, ini baru permulaan. Mata Dingsan memancarkan cahaya terang, dan dia berkata dengan heroik. Dengan bantuan Anda, saya dapat bersaing tidak hanya di serikat pedagang, tetapi juga di seluruh dunia. Maaf, tapi aku tidak punya ambisi besar, kata Yun Xiao, saya hanya ingin berlatih seni bela diri dan alkimia saya dengan damai dan menjadi pria yang cantik. Dingsan mengungkapkan ekspresi kekecewaan yang mendalam dan menghela nafas, hatiku bersama bulan, tetapi bulan bersinar di parit. Pakaiannya berkibar tertiup angin,
dan seluruh tubuhnya perlahan melayang, tubuhnya bersinar dengan cahaya putih terang, seperti mutiara. Yun Xiao segera menjadi waspada, dia memegang pedang es di tangannya dan mengarahkan ujung pedang ke depan, mengeluarkan suara pedang yang berlama-lama di udara. Menurut perkiraannya, Ding San baru saja menerobos belenggu puncak bela diri Dao, masih ada jarak tertentu antara wilayahnya dan transendensi ilahi yang sebenarnya, hampir tidak mungkin untuk menahannya di sini. Semua orang buru-buru mundur ke samping, terkejut dan sangat gembira. Mereka sangat gembira karena jika Yun Xiao menyerang, mereka akan memiliki peluang yang lebih baik untuk melarikan diri, tetapi mereka terkejut karena mereka takut setelah pertempuran akan mengubah mereka menjadi abu. Tiba-tiba, sebuah lubang perlahan terkoyak dalam arus udara yang sangat menindas, cahaya mengkilap berkedip-kedip, seseorang benar-benar masuk dengan paksa. Aura ini padat. Yun Xiao tercengang, dia mundur beberapa langkah dan memutar pedangnya, memasang postur bertahan. Biarkan dia pergi, sinar cahaya masih linglung saat berbicara samar. Tapi, di bawah tatapan Yun Xiao, dia sudah melihat identitas asli pria itu, dan semua keraguan di hatinya tersapu. Dengan dukungan pria ini, tidak heran jika Ding San memiliki kepercayaan diri dan keberanian yang begitu besar. Ding San tampaknya sangat tidak mau, mengerutkan kening saat dia berkata, tapi Ying Luo, kamu tidak bisa menghentikannya dengan kekuatanmu saat ini, kata pria itu, bahkan denganku, kamu mungkin tidak bisa. Bagaimana ini mungkin? Ding San terkejut dan berkata dengan tidak percaya, dia baru saja menerobos ke ranah Kaisar Bela Diri Bintang 9 tahap menengah, tapi dia sudah begitu jauh darimu dan aku dalam hal alam. Jangan lupa bahwa dia memiliki senjata tingkat mendalam tingkat suprim dan ahli transendensi ilahi sebagai pengikutnya, kata pria itu, jika kita benar-benar bertarung, kota Yan baru akan hancur sebelum Ling Baiyi datang. Seluruh tubuh Ding San bergetar, dan dia berkata dengan kaget, seorang ahli transendensi ilahi. Bagaimana ini mungkin? Orang-orang lainnya juga terkejut, diketahui dunia bahwa Yun Xiao memiliki artefak mistik tingkat tertinggi, tetapi tidak terbayangkan bahwa itu dia memiliki ahli luar biasa yang mengikutinya. Suara pria itu masih datar dan biasa-biasa saja, saya yakin akan hal ini. Bahkan jika aku bisa membuat pria itu sibuk, apakah kamu yakin kamu bisa menjaga Yun Xiao di sini? Ding San mendengus dan tersenyum pahit, bahkan jika saya percaya diri, saya tidak bisa melakukannya di saat kritis seperti itu. Dia perlahan mendarat di tanah, cahaya di tubuhnya benar-benar menghilang. Mata Yun Xiao beralih dari cahaya berkaca-kaca ke Ding San dengan curiga, cahaya putih memberinya rasa takut, seolah-olah itu berisi gerakan dan artefak yang sangat kuat, dan bahkan sedikit akrab. Menantu yang baik, aku tidak ingin melawanmu, saya harap Anda dapat mempertimbangkan saran saya hari ini. Ding San juga orang yang luar biasa, mengubah wajahnya lebih cepat daripada membalik halaman buku. Yun Xiao mengalihkan pandangannya kembali ke cahaya kaca dan berkata sambil tersenyum, jadi itu kamu, karena Anda sudah keluar, mengapa Anda tidak menunjukkan diri Anda untuk dilihat semua orang? Selain itu, aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu, apakah berat badan Anda bertambah atau melangsingkan? Tuan muda ini sangat merindukanmu. Pria itu tidak berbicara untuk waktu yang lama sebelum dia berkata, kita akan segera bertemu lagi, Anda dan saya adalah teman, bukan musuh. Kuharap begitu, kata Yun Xiao sambil tersenyum. Dia berbalik dan pergi dengan pedang di tangannya, sinar cahaya pedang menyerang dan langsung menghancurkan penghalang di sekitarnya, ruang di sekitarnya tampak kabur sesaat kemudian, dengan kilatan petir, dia menghilang. Begitu penghalang itu rusak, semua orang terlempar ke dalam kekacauan dan terbang ke segala arah. Ding San marah dan memarahi Yun Xiao, dia dengan cepat melakukan gerakan mantra dengan kedua tangan, mengirimkan sinar aurora yang melesat di udara dan membentuk jaring, mencoba menghentikan kerumunan lagi. Lupakan saja, biarkan mereka pergi. Anda sudah menyebabkan keributan besar, kata pria bercahaya kaca, seluruh dunia akan segera mengetahuinya, tidak ada gunanya membunuh orang-orang ini. Ding San bergumam pada dirinya sendiri sejenak, lalu melambaikan tangannya, seketika, cahaya yang memenuhi langit menyebar. Lebih dari setengah aula telah dihancurkan selama pertempuran dengan Yun Xiao, jadi hanya ada beberapa mayat dan sepotong besar daging cincang yang tersisa di tanah. Orang-orang di perusahaan perdagangan Tianyuan juga gemetar ketakutan, tidak berani berbicara. Su Hong,
Minta seseorang untuk membersihkan tempat ini. Pada saat yang sama, rapikan ruang pertemuan, saya harus menjamu tamu-tamu penting, kata Ding San. Iya, Su Hong dengan cepat menjawab, setelah mengalami ini, pikirannya masih linglung dan dia hanya bisa melakukan sesuatu secara mekanis. Tidak perlu, aku tidak ingin muncul, tapi, ketika aku melihat bahwa itu kamu akan berurusan dengan Yun Xiao dengan paksa, aku tidak punya pilihan selain keluar dan menghentikanmu. Pada saat yang sama, aku ingin meminta pil darimu, kata sosok di lampu kaca. Tatapan Ding San tertuju pada kuali yin yang, di dalamnya, ada 5 pil obat yang dipenuhi dengan cahaya dan warna, dan energi spiritual mereka sombong. Cahaya mengkilap menjadi semakin kuat saat bergetar, ruang itu berangsur-angsur terkoyak, dan bola cahaya perlahan jatuh ke tanah, berubah menjadi 3 sosok. Yang memimpin mengenakan jubah abu-abu polos dan tampak tenang, dia adalah Chang Wuqiong, salah satu divisi administratif wilayah suci. Salah satu dari 2 orang di belakangnya adalah muridnya, Zhou Chu, dan yang lainnya adalah Qin Chuan. Ding San memandang Qin Chuan, matanya menjadi agak panas. Spiritualitas dari 5 pil ini sangat tinggi, kata Chang Wuqiong, saya ingin tahu seberapa tinggi mereka. Ding San mengalihkan pandangannya, menghela nafas, dan berkata, campur tangan Yun Xiao kali ini telah mencapai tujuan yang saya maksudkan, tetapi sangat disayangkan, kelima pil ini hanya memiliki kekuatan 7 yin dan 7 yang, dan efeknya adalah 1/10 dari 9 yin dan 9 yang sebenarnya. Itu sudah cukup bagus, jawab Chang Wuqiong, aku tidak tahu bahwa Li Yun Xiao termasuk di antara orang-orang yang kamu pilih, atau aku akan menghentikanmu. Itu semua karena Ling Er memohon padaku untuk membiarkan Li Yun Xiao datang, kata Ding San dengan wajah pahit, selain itu, dia memiliki senjata tingkat mendalam tingkat tertinggi, bagaimana mungkin saya tidak tergoda? Siapa yang mengira dia akan bisa melihat melalui teknikku dan bahkan mendapatkan bagian dari jarahan? Ekspresi Chang Wuqiong juga berubah, dan dia berkata dengan suara yang dalam, jangan lupa bahwa dia adalah Gu Feiyang. Di masa depan, jangan melawannya sesuka hati, dia terlibat dalam terlalu banyak hal, dan aku khawatir dia memegang kehendak surga, jadi jangan memprovokasi dia dengan enteng. Ding San belum pernah melihatnya. Begitu berhati-hati, dia tertegun sejenak sebelum berkata, aku tahu. Sekarang setelah kamu menjadi ahli transendensi ilahi, kamu tidak akan pernah membayangkan bahwa formula pil palsu yang sengaja dia bocorkan benar-benar akan menciptakan ahli yang tiada taranya. Dia akan segera menerima berita itu, dan aku bertanya-tanya seberapa besar penyesalan yang akan dia miliki. Ding San mencibir dingin, Wan Yiqian masih berpikir bahwa semuanya ada dalam perhitungannya, tetapi dia tidak tahu bahwa variabel yang tak terhitung jumlahnya telah dibuat. Sekarang saya memiliki 4 kamar dagang di Tianyuan, Lei Feng, Mando, dan Tianyi, tidak mungkin baginya untuk menyatukan serikat pedagang, apalagi mendominasi dunia. Wajahnya penuh kegembiraan, dan semakin dia berbicara, semakin bahagia dia, namun, matanya sesekali menatap Qin Chuan. Chang Wuqiong berkata, jika kamu tidak takut dengan insiden Ling Baiyi, aku akan membiarkanmu menggunakan gerakan ini nanti dan menerobos ke transendensi ilahi. Pada saat itu, kekuatan menara harta karun yang tak terhitung jumlahnya akan melemah, Anda kemudian dapat memanfaatkan situasi dan bangkit, itu akan menjadi yang terbaik, namun, saya khawatir Anda tidak cukup kuat, akan merepotkan jika kecelakaan terjadi di tengah jalan. Saya dalam kondisi yang sangat baik saat ini, kata Ding San, perasaan berdiri di puncak kehidupan terlalu indah, saya tidak sabar untuk tiba secepat mungkin. Chang Wuqiong tertawa, kita sudah menunggu lebih dari 20 tahun, jadi mengapa kita peduli dengan waktu sesingkat itu? Adapun seberapa jauh kamu bisa melangkah, itu semua akan tergantung pada keberuntunganmu sendiri. Ding San terkekeh, jangan khawatir, saya telah merencanakan selama 20 tahun, selain itu, saya telah bersembunyi di menara harta karun yang tak terhitung jumlahnya selama lebih dari 10 tahun, ini pasti akan sangat mudah, tatapannya tertuju pada Qin Chuan sepanjang waktu, dan itu menjadi semakin panas, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia ragu-ragu. Ekspresi Qin Chuan juga agak bersemangat, akhirnya, dia maju selangkah dan membungkuk, berkata, anakmu menyapa Tuhan Ayah. Hahaha, Ding San tertawa bahagia dan buru-buru maju untuk membantunya berdiri, dia berkata dengan gembira,
hari yang saya tunggu-tunggu akhirnya tiba, kamu dan aku, ayah dan anak, akan bersatu kembali. Keduanya sangat bersemangat, lengan dan kaki mereka terjalin erat. Mata Dingsan sedikit merah saat dia berkata, kamu pasti sangat menderita mengikuti pelindung alam semesta hitam. Ayah belum memenuhi tanggung jawabnya selama bertahun-tahun, ketika saya menyatukan serikat pedagang dan menguasai dunia, saya akan menebusnya untuk Anda. Ayah, kamu terlalu serius, saya baik-baik saja berada di sisi Tuan, jawab Qin Chuan sambil tersenyum. Bagus, bagus. Saya harus benar-benar berterima kasih kepada Tuan He Yu karena telah membesarkan putra saya ke tingkat yang luar biasa. Dingsan sangat puas dan bahagia, dan berkata, kembalilah ke sisiku sekarang, nama keluarga ibumu adalah Qin, jadi dia memintamu untuk memanggilnya Qin Chuan. Sekarang, saatnya bagi Anda untuk mengubah nama keluarga Anda kembali, mulai sekarang, kamu akan menjadi Ding Chuan. Qin Chuan berkata, saya telah menggunakan nama keluarga Qin selama bertahun-tahun, saya tidak terbiasa mengubahnya secara tiba-tiba, selain itu, saya juga ingin memperingati ibu saya yang belum pernah saya temui, saya masih akan dipanggil Ding Qin Chuan. Ding Qin Chuan, Ding Qin Chuan. Dingsan mengulanginya beberapa kali dan berulang kali bertepuk tangan, dia berkata, nama baik, mulai sekarang, Anda akan dipanggil Ding Qin Chuan. Qin Chuan tersenyum tipis, dan emosinya juga campur aduk, dia segera memeluk Dingsan dan dengan penuh kasih sayang memanggil, ayah. Ya, anak yang baik. Ayah dan anak itu saling berpelukan erat, keduanya sangat bahagia. Zhou Chu tercengang, baru sekarang dia tahu identitas asli Qin Chuan, dia tidak bisa menahan tawa, selamat saudara Qin Chuan karena telah mengenali leluhur dan klan Anda. Qin Chuan tersenyum saat dia mengucapkan terima kasih, dia kemudian berkata, Ding Peng sudah mati, bagaimana dengan Ling Er? Bagaimana ayah berencana untuk berurusan dengan adik perempuan Ling Er? Aku tahu kamu memiliki hubungan yang baik dengan Ling Er, kata Dingsan, jika Anda menyukainya, Anda bisa menikahinya dan menjadi istri atau selirnya, atau Anda bisa bermain dengannya, terserah Anda, hanya saja ayah membunuh adik laki-lakinya, dan tahun itu, dia membunuh keluarganya, saya khawatir kebencian ini akan terkubur di hatinya, dan suatu hari, itu akan tumbuh. Qin Chuan menghela nafas cemas dan berkata, saya benar-benar tidak menyangka hal-hal akan terjadi seperti ini, saya selalu menganggap Ling Er sebagai adik perempuan saya, apalagi aku sudah memiliki seseorang di hatiku, ayah, Anda terlalu memikirkan banyak hal. Oh, putri keluarga mana yang begitu beruntung bisa menerima bantuan putraku? Minat Dingsan Yi tergudang. Aku tidak akan mengatakan apa-apa untuk saat ini, kata Qin Chuan sambil tersenyum, wajahnya sedikit merah. Haha, kamu pemalu, baiklah, aku hanya akan menunggu dan melihat siapa di dunia ini yang layak untuk anakku. Dingsan tertawa, lalu segera menarik kembali senyumnya, cahaya dingin melintas di matanya saat dia berkata, karena kamu tidak tertarik pada Ling Er, gadis ini akan selalu menjadi momok, Ying Luo. Seluruh tubuh Qin Chuan gemetar saat dia buru-buru berseru, tidak. Meskipun saya tidak akan menikahi Ling Er, saya tidak ingin dia terluka, selain itu, keberadaannya tidak akan berdampak banyak pada kita, jadi aku harap ayah itu tidak akan bertengkar dengannya. Baiklah, karena kaulah yang meminta tangannya untuk menikah, aku akan mengampuni gadis itu, selain itu, gadis ini akan menjadi kartu yang sangat baik untuk digunakan melawan Yun Xiao. Saya harap saudari Ling Er bisa bersama Li Yun Xiao pada akhirnya, kata Qin Chuan dengan tatapan khawatir, saya harap dia bisa bersama Li Yun Xiao pada akhirnya. Dingsan menatapnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, nak, seorang pria tidak bisa terlalu sentimental, atau dia akan menjadi pahlawan. Aku akan mengingat ajaran ayah, kata Qin Chuan sambil menangkupkan tinjunya. Chang Wu Qiong tertawa, ini adalah pertama kalinya Anda bersatu kembali sebagai ayah dan anak, Anda harus menikmati waktu Anda bersama keluarga Anda, namun, sekarang bukan waktunya, mari kita bertemu lagi di masa depan. Tuan Chang Wu Qiong benar, saya masih berharap untuk belajar dari guru selama beberapa tahun lagi, jawab Qin Chuan. Dingsan menepuk pundaknya dan berkata dengan lega, itu bagus, mengikuti pelindung alam semesta Lord Black memang lebih baik daripada tinggal di sini, bekerja keras, nak, dunia ini akan menjadi milikmu di masa depan. Aku akan, kata Qin Chuan dengan tekad.
Chang Wuqiong menjawab, sudah larut, saya khawatir Wan Qian akan segera mengirim seseorang, tidak pantas bagiku untuk tinggal di sini, berapa banyak dari pil ini yang bisa kamu berikan padaku? Ding San mengerutkan kening dan berkata, berapa banyak? Berapa banyak yang Anda butuhkan? Saya berencana untuk memberikan semuanya kepada putra saya. Dengan kekuatan Qin Chuan saat ini, agak untuk mengonsumsi 5 pil, gumam Chang Wuqiong, bagaimana dengan ini? Aku akan mengambil 2 dan menyisakan 3 untuknya, bagaimana menurutmu? Ding San memandang Qin Chuan dengan sedikit pertanyaan, Qin Chuan buru-buru berkata, 3 pil sudah cukup. Setelah kamu meminum ketiga pil ini, kata Chang Wuqiong sambil tersenyum, kamu tidak akan terkalahkan di antara semua anak muda di dunia, kecuali Li Yunxiao. Mata Qin Chuan berkedip dengan kilatan dingin saat dia menjawab, saya harap suatu hari, saya akan dapat mengejarnya dan melawannya di puncak. Ding San tertawa, haha, kamu ambisius, saya menyukainya. Tapi jangan berkecil hati, bagaimanapun, Yun Xiao adalah reinkarnasi Gu Fei Yang, dan dia memiliki pengalaman kehidupan sebelumnya, serta peluang yang menantang surga, kamu tidak bisa dibandingkan dengannya dalam semua aspek. Akan ada kesempatan, ayo pergi, kata Chang Wuqiong. Dia melambaikan tangannya, dan seberkas cahaya terbang keluar dan menyapu 5 ramuan di kuali yin yang, 3 dari mereka ditembak ke arah Qin Chuan. Kemudian, dia berbalik dan mereka bertiga berubah menjadi lampu kaca dan menghilang dari aula. Dalam waktu singkat, semua jenis rumor dan berita menyebar ke seluruh kota Yan yang baru, seluruh kota Serikat Pedagang terkejut, dan pengaruh besar terus menyebar ke seluruh bagian alam seni bela diri surgawi. Saya mendengar bahwa Ding San membunuh 18 penguasa bela diri bintang 9 yang dikirim oleh Ling Baiyi sendirian, dia meminum darah mereka dan langsung melintasi puncak Dao bela diri, menjadi salah satu dari sedikit ahli di dunia. Apakah kamu bodoh? Dari mana Anda mendengarnya? 18 penguasa bela diri bintang 9 adalah ahli tersembunyi dari perusahaan perdagangan Tianyuan, dan mereka semua dibunuh oleh Ling Baiyi dalam satu malam. Cek, Martial Emperor Knight Shadow memang menakutkan. Tidak mungkin, Ling Baiyi telah datang, dia benar-benar berani datang, kenapa aku tidak? Bahkan tuan muda dari perusahaan perdagangan Tianyuan, putra Ding San, Ding Peng, setengah dari kepalanya dipotong oleh teknik, angsa liar jatuh di pasir, Ling Baiyi, dia meninggal di tempat, Ding San hampir menjadi gila, dan dia hanya berhasil memaksa Ling Baiyi kembali setelah menjadi gila. Seorang penguasa bela diri bergelar sangat kuat. Ding Sanbai itu harus mengirim putranya yang berambut hitam, bisnis sebesar itu tanpa penerus, itu benar-benar menyedihkan. Persis, saya khawatir kamar dagang Tianyuan tidak akan pernah pulih dan akan mundur dari Dewan Serikat Bisnis, sayangnya. Masalah perusahaan perdagangan Tianyuan telah memicu badai di kota Yan baru, dan untuk sementara waktu, orang-orang bahkan lebih cemas. Itu sunyi di Empyrean satu paviliun, tetapi tampak sedikit suram di bawah sinar matahari. Su Lianyi sangat khawatir, dan wajahnya tidak terlihat bagus. Berita yang dia terima secara alami adalah yang paling akurat, dan dia tahu segalanya. Selain itu, Yun Xiao telah menghilang setelah kejadian itu, dan tidak ada jejaknya sama sekali. Bagaimana? Dia bertanya kepada salah satu muridnya. Semua anggota inti Empyrean satu paviliun telah berkumpul bersama, mereka memiliki ekspresi yang berbeda di wajah mereka saat mereka berbicara dengan hati-hati. Ya, Presiden, kata murid itu buru-buru, masih belum ada kabar tentang Li Yunxiao, Presiden baru telah mengambil alih kamar dagang angin petir dan kamar dagang Mando, dia mengumumkan bahwa kamar dagang Tianyuan akan menjadi pemimpin dari 2 kamar dagang, dan ketiga kamar dagang akan bekerja sama untuk membentuk aliansi abadi. Apa artinya menjadi sekutu selamanya? Bukankah aliansi bisnis adalah sekutu? Mereka benar-benar diam-diam membuat semacam aliansi. Salah satu tetua sedang dalam suasana hati yang buruk. Su Lianyi hanya merasakan gelombang kelelahan, hasil ini tidak dapat dihindari setelah insiden itu terjadi, juga, dia akhirnya mengerti mengapa Zhu Qishui dan Su Wansen tiba-tiba menjauhkan diri darinya, ternyata mereka berada di pihak Ding San dan ingin bertarung melawan tokoh harta karun yang segudang. Bersama, namun, mereka tidak ingin menjadi yang pertama mati secara tragis, 2 kamar dagang utama baru saja diserahkan kepada orang lain. Dia tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya, dan seluruh tubuhnya dingin. Orang seperti apa yang ada di Serikat Pedagang?
Bagaimana mereka bisa memiliki rencana yang begitu dalam dan menakutkan? Dia seperti domba yang menunggu untuk disembelih, baik oleh toko harta karun yang tak terhitung jumlahnya atau perusahaan perdagangan Tianyuan. Tuan Presiden, karena hal-hal telah terjadi seperti ini, mengapa kita tidak memilih pihak lebih awal untuk menghindari jatuh ke dalam situasi pasif di mana tidak ada pihak yang akan diuntungkan? Salah satu tetua menyarankan, lalu menurutmu sisi mana yang lebih cocok? Kata Su Lianyi dingin. Mata tetua itu berbinar, meskipun Ding San telah memasuki transendensi ilahi dan menelan 2 kamar dagang lainnya, dia masih belum punya cukup waktu, dia belum cukup kuat, saya sarankan dia bergabung dengan Menara 10.000 Harta Karun. Tidak, meskipun tokoh harta karun yang segudang masih menjadi pemimpin serikat pedagang, mereka sudah tua, menurut saya, situasinya lebih kuat daripada rakyat. Kebangkitan kuat perusahaan perdagangan Tianyuan adalah penggantian kekuatan lama dan baru. Kita bisa mendapatkan manfaat terbaik jika kita bergabung dengan Presiden Ding San lebih awal. Tetua lain menganalisis dengan cermat. Cari perlindungan dengan Ding San. Kamu tidak bisa menjadi mata-mata yang dia tanam, bukan? Anda harus tahu bahwa Ding San berada di belakang presiden kami dalam hal senioritas. Jangan memfitnahku. Ini bukan era di mana senioritas penting, tetapi di mana yang kuat adalah raja. Apakah kamu berani mengucapkan kata-kata itu di depan Ding San? Cukup. Su Lianyi kesal dengan argumen keduanya dan dengan marah menegur, Paviliun Empyrean tidak akan berpihak pada siapapun, mari kita lihat mana di antara mereka yang bisa memakan kita. Papa, tepuk tangan meriah dan tawa menggoda datang dari luar aula. Wanita Lian Yi adalah wanita yang tidak kalah dengan pria, dia sangat heroik, sangat disayangkan bahwa ini bukan langkah yang bijaksana. Semua orang dari Paviliun Empyrean satu terkejut, mereka semua berdiri dan melihat keluar aula. Lebih dari selusin sosok bergegas masuk, dipimpin oleh Lai tua bermata emas dan bermata perak, pemimpin perusahaan perdagangan Tianyuan. Bersambung.